Perkenalkan, nama saya Hieronymus Bambang Prakoso dari kelas 4A Arsitektur Bangunan Gedung Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya yang dibimbing oleh dosen Pak Indrayadi STMT untuk mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis. Pertama-tama, data dan analisis. Untuk data lokasi tapak, tapak atau site berada di daerah Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, di Jalan Katulistiwa, Gang Batas Kota, Kecamatan Pontianak Utara. Luas lahan kira-kira 500 meter persegi. Pertimbangan saya dalam memilih lokasi tapak ada beberapa, yaitu tapak berada pada daerah tepi perbatasan antara Pontianak dan Wajo. Tapak masih memiliki banyak lahan hijau di sekitar site. Lalu, lokasi tapak memiliki akses yang mudah menuju pusat kota Pontianak, tempat ibadah, Tugu Katulistiwa, makam Batu Layang, dan masih banyak lagi. Lalu ada untuk mendirikan rumah dengan desain tropis akan sangat cocok di site ini. Situasi di sekitar tapak. Situasi di sekitar tapak cukup banyak aktivitas kendaraan dikarenakan site yang hampir dekat dengan tepi jalan serta berada di daerah perbatasan kota. Site masih memiliki banyak lahan kosong dan lahan hijau. Pada bagian utara, timur, dan barat masih terdapat pepohonan. Lalu yang kedua ada analisa matahari. Arah matahari terhadap site. Site menghadap ke arah barat sedikit serong. Hal ini menjadi perhitungan dalam mendesain suatu bukaan pada arah tersebut. Sini dapat kita lihat dari tampak atas waktu siang dan tampak atas waktu pagi. Solusi pertama, adanya desain kolam di area depan yang bertujuan agar udara panas yang dihasilkan oleh matahari dapat diredam dengan adanya kolam ini. Solusi kedua, dengan memberikan perlindungan pada bukaan jendela seperti sirip. Lalu solusi ketiganya dengan penggunaan skylight. Analisis kelembapan. Data kelembapan. Kelembapan di Indonesia sangat tinggi, oleh sebab itu harus diberikan perlakuan khusus terhadap bangunan. Memberikan banyak daerah resapan air agar pada saat hujan airnya tidak tergenang. Pada teras belakang dibuat tinggi agar posisi lantai jauh dari dasar tanah yang diharapkan dapat mengurangi kelembapan tersebut. Analisis albedo. Albedo pada warna bangunan. Tingkat albedo dipengaruhi dari warna yang gelap dan kualitas umur dari bahan tersebut. Untuk itu, warna yang dipilih warna-warna yang berasal dari alam seperti warna putih, abu, hijau, krim, dan juga coklat. Penggunaan material kayu dan kaca cukup banyak diterapkan pada desain kali ini, dikarenakan kayu merupakan bahan yang sangat baik dalam desain sebuah bangunan. Begitu juga dengan bahan kaca yang dapat meneruskan cahaya dari matahari secara langsung. Analisis vegetasi. Pemilihan vegetasi berupa bunga-bunga yang ditanami di setiap sisi bangunan, selain untuk memperindah juga agar untuk menjadi lebih sejuk. Selain itu terdapat vegetasi pada area teras bagian dalam juga, seperti dilihat pada gambar. Analisis sirkulasi angin. Pemilihan vegetasi berupa bunga-bunga yang ditanami di setiap sisi bangunan, selain untuk memperindah juga agar udara menjadi sejuk. Pada area lantai 2 juga terdapat bukaan. Dikarenakan lokasi site yang menguntungkan, angin yang melintas dapat didapatkan dengan maksimal dengan bukaan yang ada pada bagian depan bangunan. Lalu sirkulasi di sekeliling bangunan terdapat vegetasi yang dapat memfilter udara yang datang. Konsep. Gaya arsitektur tropis. Mengadaptasi dari bentukan rumah hunian kekinian yang menerapkan konsep tropis yang tadi disebut material berupa kayu dan juga kaca. Mengedepankan hunian yang modern, tetapi tetap memperhatikan sisi iklim dengan
beberapa penerapan shading, skylight, dan sirip pada daerah bukaan. Konsep taman yang ada di sekitar sisi rumah. Denah. Ini adalah contoh layout denah pada lantai 1. Yang pertama ada ruang tamu, ruang keluarga dan tangga, ruang makan, teras depan, teras samping, teras belakang, kamar tidur utama plus kamar dan WC, kamar mandi dan WC, kamar tidur tamu berada di depan, dapur berada di belakang, gudang, kamar dan WC di sebelah gudang, lalu ada carport di bagian depan, kolam renang di bagian belakang, serta roof garden yang saya letakkan di belakang. Untuk layout denah lantai 2, yang pertama ada ruang keluarga, saya letakkan di bagian depan, dekat dengan void juga. Lalu ada teras dan balkon di bagian depan ruang keluarga. Untuk jemuran saya letakkan di belakang, bersama dengan ruang cuci dan juga ruang untuk menyetrika. Kamar tidur 1 dan kamar tidur 2 serta kamar tidur 3 saya letakkan agak terpisah. Seperti nomor 6, 7, dan 8 ini. Untuk bagian nomor 8, kamar tidur 3 ini terdapat balkon. Ini adalah tampak depan dari bangunannya. Ini tampak belakang. Untuk tampak kirinya. Dan juga untuk tampak kanannya. Potongan. Potongan saya bikin menjadi 4 potongan. Ini adalah potongan AA-nya. Ini potongan BB. Dari arah depan bangunan. Potongan CC-nya dari sebelah kiri. Dan terakhir ada potongan DD yang langsung menunjukkan keberadaan kolam, roof garden-nya juga, serta balkon di sini di belakang. Terlihat juga di sini kamar tidur 1 dan 2, serta ruang makan yang langsung hadap ke teras belakang. Ini adalah interior hasil renderannya. Ini kamar tidur 3 yang tadi ada balkonnya. Kamar tidur lantai 2 pada saat pagi hari jam 9 dan jam 1 pagi siang. Lalu ini keadaan kamar tidur lantai 2 pada saat sore hari yang bawah. Selanjutnya ada ruang makan dan dapur pada jam 9 dan jam 1. Dikarenakan dapur berada di belakang side, jadi cahaya matahari yang dari depan tidak akan masuk mengenai dapur. Sebaliknya, saat sore hari, cahaya akan masuk ke dapur dan juga ruang makan antara jam 3 dan jam 5. Lalu ini ada ruang keluarga pada bagian lantai 1. Ruang keluarga mungkin kurang menerima cahaya matahari, dikarenakan posisinya yang berada di tengah. Sedangkan cahaya matahari itu datangnya menyerong dari depan untuk matahari pagi dan juga menyerong dari belakang untuk matahari sore ya. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan cahaya itu hanya pada saat sore hari. Ini area teras belakang yang ada roof garden-nya dan kolam berenang saat waktu sore terlihat seperti ini. Area teras samping saat sore hari. Perspektif. Ini untuk perspektif pertama dari tampak depannya sudah terlihat jelas. Matahari datang dari depan bangunan menyerong. Perspektif duanya.
Untuk perspektifnya yang ketiga ini di belakang bangunan. Dari setiap sisi, antar sisi kanan dan juga sisi kiri. Bisa terlihat jelas matahari yang mengenai jendela, pintu tertutupi dengan adanya balkon. Dan juga dak yang ada pada bangunan. Untuk perspektif keempat, ini bisa terlihat untuk bagian teras depannya dan juga teras samping yang langsung menuju ke kolam renang. Pada bagian ini diberikan banyak tanaman-tanaman yang saya berikan di sini. Juga ada kolam di bagian depan ini. Untuk gambar kedua ini adalah bagian carportnya atau teras depan juga. Lalu pada bagian samping ini terdapat pintu yang langsung menuju ke teras belakang juga, ke arah kolam renang juga. Demikian presentasi tugas besar saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.